Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan fastabiqul khairat wa qala ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dan memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya, baik lisan kita, hati kita dan juga anggota tubuh kita, sehingga dengan itu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, sungguh aku Allah akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian asyhadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi masih pada bab tentang bersegera kepada kebaikan, kemudian menganjurkan orang menuju kebaikan dan juga supaya menghadapi kebaikan tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah bahas hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-87 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan malam hari ini pada hadis yang kedua dari bab ini atau hadis yang ke-88 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mau ikut baca Pak? Mungkin dipinjamkan. Yang bawah ada nggak Pak? Oh enggak ada. Oh. Baik. Atsani, bismillah, yang kedua. An Abi Sirwa'ah bi kasri sin al-muhmalah wa fathiha, atau bisa juga dengan memfathahkannya. Jadi sinnya kasrah, bisa juga difathahkan. Kalau difathahkan berarti An Abi Sarwa'ah Uqbah ibn al-Haris, Uqbah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sirwa'ah Uqbah bin al-Haris, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Shallaitu wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra. Aku sholat asar di Madinah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, maka ketika beliau salam, berarti sudah mengakhiri sholat asar tersebut. Summa qama, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, musri'an, kemudian tergesa-gesa, fatakhatta riqaban nas,
maka beliau melangkahi pundak-pundak manusia, jamaah. Ya. Ada yang menyebutkan maksud dari fatakhatta itu adalah memutus shaf ketika jamaah sedang duduk, berarti kan melangkahi ya. Ila ba'di hujari nisaihi, menuju salah satu dari bilik istri beliau, karena rumah beliau berdempetan dengan Masjid Nabawi. Nanti kalau ada papan tulis gambarnya itu nanti samping di sana biliknya Ibunda Aisyah, nanti juga ada yang lainnya, ada yang lainnya. Nah, kalau di sini disebutkan, tidak disebutkan ke bilik siapa, tetapi salah satu di antara bilik istri beliau. Fafazi'an nas min sur'atihi, fafazi'an nasu, maka khawatir manusia, dalam hal ini jamaah, min sur'atihi, melihat ketergesaan beliau. Khawatirnya ada apa-apa, kok setelah salam biasanya zikir, kok ini langsung berdiri, kemudian melangkahi jamaah menuju salah satu bilik salah seorang istri beliau dalam kondisi tergesa-gesa. Fa kharaja alaihim, namun beberapa saat kemudian beliau keluar menemui jamaah. Fara'au annahum qad ajibu min sur'atihi, dan beliau pun melihat jamaah, dalam hal ini manusia, dalam kondisi ta'ajub dengan ketergesaan beliau. Lihat wajah-wajah orang yang mungkin ada rasa khawatir. Qala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dzakartu syai'an min tibrina indana." Aku ingat sesuatu dari tibr, di situ disebutkan adalah potongan emas sedekah yang ada pada diri kami, maksudnya di keluarga kami, potongan-potongan emas atau perak, ada yang menyebutkan juga begitu. Fakarihtu, aku tidak suka, ya. Ayyah bisani, itu mengganggu pikiranku. Fa amartu bikismatihi, maka aku perintahkan untuk dibagikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-851 dan juga Imam Ahmad pada hadis yang ke-16.151. Wa fi riwayatin lahu, juga dari riwayat beliau Imam Bukhari pada hadis yang lainnya, yaitu hadis yang ke-1430, Rasulullah SAW bersabda, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Ya. Saya meninggalkan di rumah sepotong emas dari as-sadaqah, hasil sedekah. Fakarihtu, maka saya tidak senang, tidak suka, an abaitahu, kalau potongan itu sampai bermalam alias menginap di rumah, inginnya segera dibagikan, ya. Yang pertama yang kita bahas dari awal bahwa di situ ada satu nama sahabat yang mungkin dari awal kita bahas belum ada, kalaupun ada mungkin ada satu dua, yaitu sahabat yang punya kunyah panggilan Abu Sirwa'ah, namanya Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Ini orang Mekah, cuma kalau dilihat dari sejarahnya beliau termasuk yang akhir-akhir masuk ke dalam Islam, ya. Karena sempat pernah membunuh sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu.
Jadi sebelum beliau masuk Islam, diceritakan sekitar 10 sahabat diperintahkan Rasulullah SAW itu untuk memata-matai musuh dalam perang Roji. Lah ternyata musuh tahu kehadiran 10 orang tersebut. Akhirnya mereka pun mengepung 10 sahabat yang berada di sebuah tempat di dataran tinggi. Mereka minta kepada para sahabat tersebut untuk turun. Nah, di antara sahabat yang ada dari 10 itu ada namanya Asim. Ya, kemudian juga ada Khubaib bin Adi. Lah, sahabat Asim tidak mau turun dengan kondisi nanti menjadi tawanan. Akhirnya beliau berusaha untuk memerangi orang-orang musyrik dan akhirnya beliau meninggal dunia. Sedangkan Khubaib bin Adi akhirnya ditawan, dibawa pulang oleh Bani Lihyan. Kemudian ternyata diketahui oleh keluarga Al-Haris. Sebab dulu ketika perang Badar, Khubaib ini yang telah membunuh Al-Haris. Maka begitu tahu kalau Khubaib ini ditawan, diminta oleh keluarga Al-Haris. Salah satunya Uqbah bin Al-Haris. Akhirnya disiksa, bahkan ada yang disalib. Sampai puncaknya Khubaib bin Adi akhirnya dibunuh oleh mereka. Nanti kemudian disebutkan sebelum beliau dibunuh, beliau sempat sebenarnya kalau mau pergi ataupun berusaha melepaskan diri bisa. Jadi suatu saat ketika belum dieksekusi, beliau minta kepada keluarga Haris pisau untuk urusan beliau, entah untuk memotong apa intinya. Lah ada anak perempuan Al-Haris yang kemudian memberikan pisau tersebut. Orang-orang begitu lihat anak perempuan Haris berada di dekat Khubaib yang sedang memegang pisau, maka mereka khawatir kalau Khubaib berbuat membahayakan anak tersebut. Dan Khubaib tahu dan kemudian beliau menyampaikan kalau saya mau saya bisa melakukan hal tersebut, tapi tidak. Ya, dibiarkan anak tersebut sampai kemudian akhirnya ketika waktu eksekusi akan dilakukan, beliau meminta izin terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Diawali dengan penawaran terlebih dahulu, disebutkan bahwa penawaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrik Quraisy kepada Khubaib itu adalah dirinya diganti dengan Rasulullah SAW di tempat tersebut. Tapi Khubaib tidak mau. Ya. Jadi lebih baik saya yang menebus diri saya sendiri daripada saya selamat sedangkan Rasulullah SAW yang wafat. Dari situlah kemudian orang-orang musyrik Quraisy mengambil pelajaran betapa kuatnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, kembali lagi ketika akan eksekusi beliau meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, kemudian beliau berkata, kalau sekiranya saya sholat ini dikhawatirkan atau mungkin dikira-kira oleh kalian itu kemudian menangguhkan eksekusi, sungguh saya akan panjang lagi sholatnya. Tapi khawatir nanti dianggap menangguhkan eksekusi, ya saya sholat, yang penting sholat 2 rakaat tersebut. Makanya kemudian disebutkan bahwa apa yang dipraktekkan oleh Khubaib ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita semuanya, bahwa ketika seorang akan dalam hal ini menghadapi mungkin prosesi, dalam hal ini sebagaimana kisah pada Khubaib, maka bisa meminta untuk melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, disebutkan yang membunuhnya Uqbah bin Al-Haris. Ketika itu belum menjadi muslim. Nah, sampai akhirnya kemudian beliau Uqbah bin Al-Haris ini masuk Islam. Dan nanti kemudian setelah masuk Islam, kita akan dapati juga kisah bahwa beliau menjadi sahabat yang baik. Bahkan ketika ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam terjadi pada diri beliau, beliau lakukan syariat tersebut. Apa? Diceritakan bahwa Uqbah bin Al-Haris ini nikah dengan salah seorang putri Abu Lahab. Ya, putri Abu Lahab. Lah, sampailah beliau
tinggal di Madinah. Lah ketika di Madinah ternyata ada seorang wanita sepuh ya, yang sudah tua. Itu melihat bahwasanya Uqbah bin Al-Haris ini nikah dengan istrinya itu ternyata dua-duanya adalah orang yang dulu ketika masih bayi disusui oleh perempuan tersebut. Alias dua-duanya ini saudara sesusuan. Jadi ketika tahu, loh itu anak Uqbah itu dulu nyusunya sama saya. Yang satunya juga istrinya juga nyusu dengan saya. Berarti kan saudara sesusuan. Padahal dalam syariat saudara sesusuan tidak diperkenankan untuk menikah. Ya tidak disebutkan sudah berapa lama nikahnya, tetapi baru ketahuan setelah menikah dan itu pun diketahui oleh ibu susuannya. Berarti kan ibu susuannya juga sudah sepuh berarti ya. Dan memang dulu orang-orang terutama orang-orang Mekah punya kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita dari desa kalau bahasanya ya. Dari desa. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Rasulullah juga punya saudari dari persusuan. Nah, ketika dapati seperti itu, akhirnya beliau pun menceraikan istrinya dan membiarkan istrinya untuk menikah dengan orang lain. Karena apa? Karena ternyata istrinya adalah saudara sesusuan. Seperti itu. Jadi tidak tetap kekeh kalau bahasa orang Sundanya memegang agar dia menjadi istrinya, tetapi karena syariat Islam menegaskan bahwa saudara sesusuan tidak boleh menikah, akhirnya beliau ceraikan istrinya tersebut. Sama halnya nanti kalau dalam kisah saudara sahabat yang lain juga begitu, pernah menikahi adik kakak tapi kemudian turun dalam surat An-Nisa tidak boleh menggabungkan pernikahan adik kakak dalam satu waktu, akhirnya kemudian salah satunya diceraikan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat Uqbah bin Al-Haris ya. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis ini. Jadi dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah dianjurkan untuk membersihkan segala hal yang menjadikan sibuknya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anjuran untuk membersihkan segala hal yang bisa mengganggu hati, menyibukkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diceritakan tadi karena Rasulullah cepat-cepat, tidak menunggu waktu lama, tidak menunggu bahkan setelah zikir, enggak. Begitu sholat wajib selesai, maka beliau pun bersegera untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Itu bagian dari sesuatu yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyibukkan hati beliau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk bersegera dalam amal kebaikan, tidak menunda-nunda, ya, tidak menunda-nunda. Rasulullah SAW sampai sebagaimana dikisahkan, beliau mempunyai sepotong emas, ya. Beliau tidak ingin kalau kemudian barang tersebut bermalam, jadi pengennya segera untuk diberikan. Ya. Dan itu pun akhirnya diikuti oleh istri-istri beliau, salah satunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melaksanakan hal tersebut sampai beliau lupa pada dirinya sendiri. Ya. Ini kisahnya pada waktu beliau mendapatkan banyak uang, kemudian beliau akhirnya segera membagikan uang tersebut melalui pelayannya, budaknya. Ya. Dibagi begitu terakhir udah habis, baru budaknya mengingatkan, kamu kok nggak dari tadi mengingatkannya ya, nah, seperti itu. Jadi tidak ingin lama-lama harta tersebut berada di tangan beliau. Kemudian yang berikutnya adalah bolehnya ya mewakilkan dalam urusan penyaluran sedekah
sesuai dengan apa? Dengan kesegeraan dalam penyampaian sedekah tersebut. Jadi kalau kita ingin segera sampai sedekah itu pada orangnya, mungkin kita titipkan orang supaya segera sampai kepada yang lebih berhak. Nah, dalam hal ini disebutkan di sini bolehnya melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah juga membersihkan segala hal yang menyibukkan dari urusan-urusan dunia berkenaan dengan urusan ibadah. Membersihkan hal-hal yang menyibukkan dari urusan dunia berkenaan yang nantinya berpengaruh kepada ibadah. Supaya apa? Dalam hal ini disebutkan supaya kondisi jiwanya menjadi tenang. Rasulullah enggak tenang kalau tidak disegerakan. Makanya beliau segerakan supaya apa? Supaya tenang, jiwanya tenang. Tidak mau berlama-lama. Apalagi ini urusannya urusan harta. Urusan harta. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga atau hadis yang ke-89. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, kalau disebutkan Jabir berarti Jabir bin Abdillah, sahabat Ansar dari Madinah. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Beliau berkata seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud. Lagi sedang berkecamuk, orang tadi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Orang tadi bertanya, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? In kutiltu, kalau saya ini terbunuh, fa aina ana, nanti di manakah tempatku?" Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, fil jannah, tempatmu di jannah. Fa alqa samaratin kunna fi yadihi, maka orang tersebut segera melemparkan beberapa kurma yang berada di tangannya atau yang masih di tangannya. Summa qatala hatta qutila, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Pada hadis Imam Bukhari ini hadis yang ke-4046, sedangkan Imam Muslim 4913. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis ke-14314. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut berkenaan dengan salah seorang sahabat yang ikut berperang di masa bersama dengan Rasulullah SAW pada perang Uhud. Sedangkan ketika itu beliau masih menggenggam kurma, sebagian sedang dimakan, sambil dimakan. Perang perlu tenaga, ya makan. Nah, orang tadi kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau sekiranya saya ini terbunuh, bagaimana pendapatmu, bahwa tempatku di mana? Maka kemudian Rasulullah menyebutkan tempatmu di jannah. Begitu tahu dikabari Rasulullah bahwa tempat beliau di jannah, maka beliau pun akhirnya, sahabat tadi, laki-laki tadi akhirnya kemudian melemparkan kurma yang ada di genggamannya, kemudian dia pun berperang sampai terbunuh. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa ini salah satu di antara kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang akan datang pada diri orang tersebut. Satu dulu ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang tempat dirinya nanti, oleh Rasulullah dijawab di jannah.
Dan tentunya itu bukan saja dari diri Rasulullah, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala karena hubungannya dengan kejadian yang akan datang. Ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi kok Rasulullah tahu bahwa orang itu berada di jannah? Karena apa? Karena Allah yang mengabarinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Urusan terutama urusan-urusan yang hubungannya dengan kabar tentang kejadian yang akan datang tidaklah keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kabar kondisi orang tersebut nanti ketika di akhirat. Kemudian berikutnya di sini juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya untuk bersegera dalam beramal soleh. Dalam beramal soleh. Yang diceritakan di sini ketika seorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala mukhlishan dalam kondisi ikhlas lillahi taala, kana lahul jannah, maka balasan bagi orang tersebut adalah jannah. Ya, jannah. Kemudian pelajaran yang kedua di sini disebutkan dianjurkan bagi seseorang untuk bertanya kepada orang lain tentang sesuatu yang belum dia ketahui. Istihbab ayyas alal insanu amma la ya'lam. Anjuran bagi seseorang, bagi kita semuanya untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu ketika menghadapi sesuatu yang tidak tahu. Dalam hal ini sahabat tadi, laki-laki tadi itu bertanya kepada Rasulullah SAW karena laki-laki tadi mengetahui bahwa Rasulullah lebih tahu tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa dari kisah tersebut ada hubungannya dengan pembahasan kita di pembahasan beberapa waktu yang lalu atau di pembahasan bab-bab sebelumnya berkenaan dengan as-sidqu, tentang jujur. Ya. Di situ disebutkan pelajaran berikutnya adalah barang siapa yang jujur minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan keinginan orang tersebut. Jadi kalau ada orang berkeinginan di mana keinginannya itu benar-benar jujur, ya, benar-benar sidku, ya, kalau dalam pembahasan yang sudah kita bahas, dalam meminta syahadah, maka Allah akan menyampaikan keinginan tersebut kepada orang tersebut, yaitu keinginan untuk mati syahid, sebagaimana yang terjadi pada laki-laki tadi. Jadi begitu tahu dikabarkan Rasulullah SAW, tanpa butuh waktu lama langsung dibuang sisa makanannya, kemudian berperang sampai akhirnya beliau pun terbunuh, mati syahid. Ini saja kita dapatkan kisah ini adalah ketika perang, bersegera dalam beramal soleh, ya, dalam beramal soleh. Ini hadis yang ketiga, pendek berkenaan dengan juga faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat atau hadis yang ke-90 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ar-rabi'u, yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran, ya. Sedekah manakah yang
pahalanya paling besar, paling agung. Sedekah apakah ya yang pahalanya paling besar? Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Beliau bersabda, anta saddaqa, engkau mensedekahkan atau engkau bersedekah, kata Rasulullah, wa anta sahihun, sedangkan kamu dalam kondisi masih sehat. Satu, masih sehat. Yang kedua, syahihun, ya. Sebenarnya kamu itu kikir, berat mengeluarkan maksudnya ya. Jadi berat. Takhshal faqra, takut menjadi fakir, miskin, jadi miskin. Ya. Wa ta'mulul ghana, ya, gina, ya, wa ta'mulul gina, dan kamu berharap-harap menjadi orang yang kaya. Ya. Wala tumhil hatta idza balagatil khulqum, ya. Tapi janganlah engkau menunda-nunda hatta sampai idza balagatil khulqum, apabila nyawa itu sudah sampai di kerongkongan. Kulta, kemudian kamu berkata, li fulanin kada, untuk orang ini segini, wali fulanin kada, bagi orang ini segini, wa qad kana li fulanin, padahal orang tersebut telah memiliki apa yang hendak kamu berikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya pada hadis yang ke-1419, Imam Muslim pada hadis ke-2383, Imam Ahmad juga meriwayatkan pada hadis 7159. Ini juga kisah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, tapi ini pertanyaannya berbeda dengan yang awal tadi. Kalau di sini laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah yang paling besar pahalanya. Ya. Maka beliau menjawab, yang pertama dalam hal ini kamu bersedekah pertama dalam kondisi sehat. Biasanya kalau dalam kondisi sehat itu kita punya berbagai macam hal. Pengen A, B, C, D. Nih. Kalau sudah sakit cuma satu, pengennya sehat. Cuma kalau sehat, pengennya wah beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Jadi keinginannya besar. Tapi ketika kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk sedekah, maka itu termasuk di antara sedekah yang besar pahalanya. Karena apa? Kita harus mengalahkan keinginan-keinginan tadi. Ya, satu sehat, dalam kondisi sehat. Nanti bisa kita rasakan sendiri nggih. Kalau pas lagi sakit tuh pengennya infak gampang ya. Apalagi dalam rangka untuk bertujuan wasilah kesehatan kita. Tapi kalau sudah sehat, ujiannya besar sekali, godaannya besar sekali. Karena apa? Keinginan ketika sehat itu banyak sekali, dan itu merupakan di antara penghalang yang mengganggu pelaksanaan sedekah pada diri kita. Yang kedua, di sini disebutkan wa'an syahikun. Ya. Beliau, kamu dalam kondisi kikir, berat untuk mengeluarkan, berat, abot. Ya. Padahal banyak uangnya, cuma sekali lagi tadi sudah sehat, banyak uangnya, kita susah mengeluarkannya, berat. Makanya bahasanya syahikun, kikir ya, dibahasakan kikir. Merasa sayang untuk mengeluarkan harta, eman-eman. Ya. Mungkin sekedar 100.000 dari 1 juta enggak terlalu kelihatan mungkin ya bagi sebagian orang. Tapi kadang ketika sudah dalam jumlah yang banyak, ingin mengeluarkan, misalnya dia punya 10 juta, 20 juta, ingin mengeluarkan 1 juta,
lihat angka 1 juta itu sudah besar sendiri bagi orang tersebut. Nah, ketika dalam hal ini ceritanya ketika seorang itu merasa dirinya sayang terhadap hartanya, lalu kemudian dia keluarkan sedekahnya, tetap mengeluarkan sedekahnya, maka sedekah itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, tidaklah engkau mencapai tingkatan kebaikan paling tinggi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kamu sukai, kamu cintai. Ya tadi sangat sayang, ya, eman-eman tapi tetap dikeluarkan, maka diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang agung. Kemudian takhsyal faqra, kamu takut fakir. Termasuk di antara godaan untuk berinfak itu, bersedekah itu adalah takut kalau nanti jadi miskin. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian itu dengan kefakiran. Kalau kamu infakkan, ya 1 juta diinfakkan 100.000, nanti begini. Keluargamu bagaimana, istrimu bagaimana, suamimu bagaimana, anakmu bagaimana, itu saja. Terus begitu. Dan itu sebagaimana disebutkan Al-Quran, dalam Al-Quran tentang apa yang dilakukan oleh setan bagi orang yang mau sedekah. Dia ditakut-takuti dengan kefakiran. Makanya juga termasuk di sini ketika seorang itu takut fakir, kemudian dia tetap mengeluarkan sedekahnya, ya, dia bersedekah, maka sedekahnya akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berharap-harap menjadi kaya, lagi proses nih, mengumpulkan uang, ya. Mengumpulkan uang. Kemudian dalam kondisi seperti itu tentunya untuk mengeluarkan sebagian hartanya akan berat. Punya program kumpulkan uang, tabung terus, ya. Makanya disebutkan dalam kondisi ingin menjadi atau berharap-harap menjadi kaya, gina, ya. Itu juga berat. Nah, ketika dia tetap bersedekah dengan harta yang dimilikinya, maka dia termasuk kategori as-sadaqah a'dzamun ajron, ya. Sedekah yang paling besar pahalanya. Kemudian Rasulullah mengingatkan yang berikutnya, wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah punya niatan sedekah, jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda. Kalau dalam kondisi sehat, segera laksanakan, segera kerjakan, ya. Jangan sampai hingga ketika ajal nyawa itu sampai tenggorokan, sudah mau meninggal dunia maksudnya, ya, baru kemudian dia berpesan, ini hartanya sebagian untuk fulan, ini segini untuk fulan, si fulan. Padahal ketika itu orang yang dia sebut ternyata sudah memiliki harta yang akan diberikan dari dirimu, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di sini disebutkan faedah yang dari hadis ini bahwa sedekah dalam kondisi sehat itu lebih utama daripada sedekah ketika dalam kondisi sakit. Ini tadi sudah disebutkan, ya. Karena apa? Karena ketika sehat itu berbagai hal ada pada diri seseorang, keinginan-keinginan pada diri seseorang itu banyak sekali. Ya, sehingga kadang memberatkan dia untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam sedekah, berbeda dengan ketika dalam kondisi sakit, ya. Kemudian juga begitu dikisahkan ketika orang sudah akan meninggal dunia, maka dia pengennya segera dibersihkan hartanya, dikeluarkan, dibagi-bagi hartanya. Ya tentunya nanti hubungannya dengan wasiat pada bab fikih, bahwa wasiat itu paling banyak adalah 1/3 dari hartanya, ya. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasulnya tidak menginginkan orang yang meninggal dunia itu
meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi miskin. Jadi kalau punya harta, maka kalau dia mau wasiat, maka paling tidak sepertiga saja dari harta yang dia miliki. Sedangkan sisa yang masih banyak itu nanti akhirnya menjadi warisan bagi ahli waris. Itu saja nanti sudah harus dikurangi dari pembiayaan penyelenggaraan jenazah, kemudian juga kalau ada hutang-hutang harus disaur, kemudian kalau memang hartanya dulu belum dikeluarkan zakatnya, sudah sampai nisab dan haulnya, maka harus dikeluarkan dulu zakatnya, baru kemudian akhirnya uang tersebut, harta tersebut menjadi harta warisan yang dibagi-bagi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini juga ada anjuran untuk bersegera dalam urusan kebaikan, yaitu dalam bersedekah sebelum datangnya kematian pada seseorang. Dan kita tidak tahu kapan datangnya kematian tersebut. Makanya di sini adalah hadis yang menganjurkan kepada kita semuanya untuk bersegera. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahasanya wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau sudah ada keinginan segera lakukan, ya. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Nanti kalau sudah ditunda kadang godaannya besar lagi. Ada saja alasan, sudah disiapkan hartanya, nanti ada datang berikutnya. Lalu kemudian berkenaan dengan sedekah yang paling utama pada hadis yang lainnya, nanti memang ada keterangan sedekah yang paling utama yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lainnya. Di antaranya adalah pada kerabat. Ya, ada anjuran untuk memberikan sedekah kepada kerabat terlebih dahulu, ada juga seperti itu. Cuma dalam hadis yang barusan kita bahas itu berkenaan dengan kondisi yang bersedekahnya. Ya, kondisi yang bersedekahnya. Jadi ketika pada diri orang yang bersedekah itu didapati hal-hal tadi, kemudian dia tetap bersedekah, maka pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini beberapa 3 hadis yang kita bahas dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semuanya untuk bisa bersegera dalam beramal soleh, ya, apapun bentuknya, ya. Dan juga mengingatkan kepada diri kami pribadi maupun jamaah sekalian untuk tidak meremehkan amal soleh bentuknya, walaupun bentuknya mungkin kecil menurut kita, termasuk juga sedekah, ya. Bagian dari di antara amal soleh itu adalah sedekah. Jangan kemudian menganggap remeh sedekah yang kecil yang kita lakukan, ya. Maka nanti kalau dalam keterangan yang lainnya disebutkan, masih ada pembahasan yang hadis terakhir itu, sedekah 1 dinar kalau tidak salah. 1 dinar itu ketika seorang itu sehat lebih utama daripada sedekah yang dilakukan oleh orang akan meninggal atau sakit, dalam kondisi sakit dengan jumlah yang lebih daripada itu. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan misalnya 10.000 ketika sehat, ada yang menyebutkan lebih afdal, lebih utama daripada kita mengeluarkan uang 100.000 bahkan mungkin 500.000 ketika dalam kondisi sakit, seperti itu. Artinya dari sini juga mengingatkan kepada kita jangan meremehkan amal soleh kecil, termasuk kalau sedekahnya kecil. Ya, bisa jadi sedekah yang mungkin menurut kita tidak ada apa-apanya, ternyata disitulah yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.